Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ala ma nawa bihi al-alim al-allama al-mufassir al-syekh Fakhruddin Ar-Razi wa ala ma nawa syekhuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin amin wa ala alihi subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim wa la ilaha illa anta al-'aliyyul 'azim kulli harfin kutiba tabadal abidin wa dahrin radwankum manjamin muslimin subhanallah al-ma'rif darin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hujjatu sadisah rawa Malik fi muwatta'an ala Imam Abdul Rahman annahu sami'a Aba Sa'ibi Maula Hisham bin Zuhrata yaqulu sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi salatan lam yuqra fihi bi ummil Qur'an fahiya khadajun ay ghairu tamamin. Hujah yang keenam meriwayatkan Imam Malik di dalam kitab Muwatta daripada Ala bin Abdurrahman bahwasanya mendengar ia akan Abu Sa'ib Maula Hisham bin Zuhrah berkata, ia aku mendengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang satu sembahyang tidak dibaca padanya itu Al-Fatihah, maka salatnya itu tidak sempurna. Barang siapa sembahyang satu sembahyang dan tidak dibaca surah Fatihah, maka salatnya itu tidak sempurna. Qala faqutu ya Abu Hurairah inni ahyanan akun wara al-imam faqala iqra biha ya farisi fi nafsika. Lalu aku kata, ujar itu Hisham, ujar Abu Sa'ib, ya Abu Hurairah ini ahyanan aku wara al-imam, aku terkadang di belakang imam. Abu Hurairah radhiyallahu an ikra biha, baca olehmu surah Fatihah fi nafsika, di diri engkau. Artinya ketika kita jadi makmum pun disuruh juga baca Fatihah, tapi membacanya fi nafsika, cukup telinga kita yang mendengar kalau jadi makmum. Wajul istidlal bihadzal khabari min bajaini, dan jalan dalil dengan ini hadis daripada dua jalan. Inna salata khalfal imam bidunil qiraati salatun kamilah mubarra'ah an jami'i jihatil khadadi wa nuqsan indal khasmi wa syahibul sadinasa ala kauniha khadajan. Sesungguhnya salat dengan tanpa baca surah Fatihah itu salatnya sempurna. Artinya walaupun si makmum tadi kada baca Fatihah, salatun kamilah mubarra'atun an jami' jihatil khadaji, dan itu selamat atau berlepas daripada seluruh jihad yang mengatakan salatnya itu tidak sempurna, wa nuqsan, dan kurang, indal khasmi, ketika menurut orang yang sedang berbantah-bantahan. Wa sahibu syar'i nasa'a ala kauniha khadajan, sedangkan Rasulullah mengatakan sembahyangnya itu khadaj, yakni tidak sempurna. Fakana qul khasmi ala khilafi qawli sahibi syar'i, adapun perkataan orang yang berbantahan tersebut menyalahi perkataan itu Rasulullah. Artinya ada yang mengatakan kalau sholat di belakang imam itu tidak perlu membaca surah Fatihah, artinya orang yang jadi makmum. Ujar orang tersebut sholatnya sudah sempurna aja. Padahal itu pendapat tadi bertentangan dengan perkataan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mengatakan apabila orang itu sembahyang di belakang imam dan dia tidak membaca surah Fatihah, maka sembahyangnya itu tidak sempurna. Artinya perkataan orang yang mengatakan orang kada baca Fatihah ketika ia jadi makmum itu sholatnya sempurna aja, artinya bertentangan dengan perkataan Rasulullah.
inna sa'ila aurada salata khalfal imam ala Abi Hurairah. Sesungguhnya orang nang batakun tadi dia mendatangkan itu salat di belakang imam atas perkataan atau pendapat imam pendapat Abi Hurairah. Wa abta Abu Hurairah bi wujubil qira'ati fi hadhil halah. Sedangkan Abu Hurairah bersedia memberi fatwa wajib baca Fatihah atas makmum pada ini hal. Menurut Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wa dzalika mimma yu'akkadu dalatu hadis ala hadzal matlub, dan yang demikian itu daripada yang menguatkan dalil hadis atas ini tuntutan. Artinya baca Fatihah itu ketika orang jadi makmum itu sesuai dengan perintah Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan apabila orang itu tidak membaca Fatihah, sholatnya itu tidak sempurna. Bain kila hada mu'aridun bima rawa Imran bin al-Husaini radhiyallahu an. Ini apabila orang bertanya, ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imran ibn al-Husain radhiyallahu an. Anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu salatin la yuqra fihi ayatul kitab wa khadajun ila wara al-imam. Ada hadis Nabi yang lain, setiap salat yang tidak dibaca padanya surah Fatihah maka salatnya itu tidak sempurna kecuali apabila dia di belakang imam. Artinya ada riwayat hadis Nabi yang lain, ketika orang itu jadi makmum dia tidak disyaratkan membaca surah Fatihah, cukup ia mendengarkan bacaan imam. Artinya ini satu hadis yang lain. Wa a'udhan faqala khadajun yakfi jawad shalah. Ada yang mengatakan yang dimaksud khadaj itu yakni harus itu salat. Li'annal khadaja nuqsanun la butlan, karena arti khadaj itu yakni kurang. Artinya kalau orang kada baca surah Fatihah makmum itu di belakang imam, salatnya itu ujar sidin sahja, cuman kurang. Nang aturannya nilainya 10, iya nilainya 9. Artinya ada orang membahas ada hadis Nabi yang lain kayak itu kan bertentangan nih kisahnya. Wa aydan man shalla khalfal imam faqad qara al-Fatihata. Ada lagi perkataan barang siapa sembahyang di belakang imam maka sungguh dia membaca faqad qara al-Fatihah, sungguh si makmum itu sudah baca Fatihah. Qara'a bil madhi, makmum itu sudah baca Fatihah li qaulihi qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam itu bacaan makmum. Artinya ketika imam baca Fatihah berarti itu makmum pun baca Fatihah juga. Qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam itu bacaan makmum. Artinya si makmum itu kada perlu lagi baca surah Fatihah. Ini tujuan kenapa ada masalah membahas ini, ada yang disuruh baca surah Fatihah, ada juga nang kada. Artinya kedua-duanya itu pendapat bujurnya. Nang salahnya itu kan nang kada sembahyang. Ala tara anna Allah ta'ala qala la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk ke rumah nang lain rumah kamu sehingga tasta'nisu, sehingga kamu jinak dan memberi salam kepada penghuni rumah tersebut. Artinya jangan masuk ke rumah orang langsung masuk. Kalau orang hadatan bebaju baju masuk
anaklah beri salam. Summa inna jama'atan idza aradu ad-dukhula fi darin fasallama wahidu minhum 'alal kulli. Karena mereka satu jamaah apabila masuk ke rumah maka cukup memberi salam seorang dari mereka itu. Kada perlu berataan ujasin bila nang datang tu 10 bailang ke rumah orang lain cukup seikung nang memberi salam. Ya tadi imam cukup imam ujasin nang baca Fatihah, yang kada perlu makmum 4 jua baca Fatihah. Wasta'dzana, dan cukup nang saikung tadi minta izin, kada perlu nang sabaratan tadi bapadah izin masuk ke rumah. Wasta'dzana lakanu qad dakhalu bisti'nasin wa taslimin, karena apabila saikung memberi salam lalu sungguhlah mereka itu masuk dengan senang hati dan taslim dan memberi salam. Kada perlu jadi sidin nang berombongan tadi sobarataan memberi salam. Kan kita berombongan dan sembahyang berjamaah itu imam kepala rombongannya. Kepala rombongan kita nih menghadap Allah Ta'ala si imam tadi. Lalu ketika imam baca Fatihah, karena kepala rombongannya sudah membaca, qiraatul imam, qiraatul makmum. Ini ujar imam-imam nang lain atau mereka punya pendapat, karena ada jawaban nang lain lah. Fakadahuna, maka seperti itulah di sini idza salama wahidun ala jama'atin, apabila memberi salam seseorang atas itu jamaah, wajaba wahidun, lalu jamaah tadi menjawab seikung memberi salam kepada jamaah yang banyak, karena dzalika qaiman jawabal kul, menempati jawaban sabarataan. Kalau misalnya kita memberi salam sorongan kepada jamaah yang banyak, lalu di jamaah banyak terus seikung menyauti, itu sudah mencukupi, sama aja jawaban sabarataan. Kada perlu sabarataan nang menjawab. Ini alasan orang yang memadahkan apabila sudah berjamaah cukup imam baca nang baca Fatihah, makmum kada usah. Wal jawabu anil awal, lalu ujar pengarang ini kitab. Wal jawab anil awal, maksud wal jawab anil awal ini yakni pengarang ini kitab. Wal jawabu anil awal inna riwayatana akhwatu fakanat aula, sesungguhnya riwayat kami itu lebih baik dan itu lebih utama. Nang kami baca Fatihah juga tuh, setelah imam baca Fatihah, baca surah, kami baca Fatihah, kami itu lebih baik. Wal jawabu anisani, dan jawaban yang kedua, inna salatal ma'mum bidunil qiraah la khadaja fiha indal khasmi. Salatnya makmum dengan tanpa bacaan Fatihah misalnya, la khadaja, itu tidak kurang padanya indal khasmi, ketika berbantahan. Artinya menurut imam yang lain, makmum itu kada baca Fatihah kada mengapa. Idza dalla al khabaru ala anna fiha khadajan hasal al ilzamu, maka apabila menunjukkan kabar bahwasanya makmum tidak baca Fatihah itu ada hadisnya menunjukkan khadajan, yakni khadaj. Kalau tadi khadaj itu artinya tidak sempurna, hasal al ilzam, maka hasilah itu kelaziman. Artinya apabila makmum kada baca Fatihah, maka hasil sembahyang makmum itu kurang. Ini ujar orang yang bermadhabkan tadi Imam Syafi'i, hasil sembahyangnya kurang. Jawab anisalis yang ketiga,
Inna qaulana qiraatul ghairi qiraatul lahu. Menurut perkataan kami yang bermadzhab Imam Syafi'i, bacaan makmum itu bukan bacaan imam. Kalamun majazun la yusaru ilai ila indad dalili wal khabarul ladzi rawaitumuhu dhaifun wallahu alam. Dan apa kabar yang kamu riwayatkan akan dia itu dhaifun, itu lemah, yang qiraatul imam qiraatul makmum. Orang beda pendapat tuh pastinya gitu. Inya mengatakan pendapatnya nang paling bujur. Tapi yang paling kita baik pendapat itu umpati kedua-duanya. Karena kita umpat yang ini, karena umpat yang ini. Kenapa? Supaya kita memadahkan kedua pendapat itu bujur, kadang-kadang salahnya. Imam itu kan cuma beda jalan, tapi tujuan mereka sama. Beda kapal, tapi tujuan mereka sama. Tujuannya sama-sama ke Banjar. Ada yang pakai bis, ada yang bersepeda motor, ada yang pakai mobil, ada juga yang bersepeda. Al-hujjatu sabi'ah marawa Abu Hurairah an Rasulullah hikayatan an Rabbil Izzah ana qala qasamtu salata baini wa baina 'abdi. Hadis daripada meriwayatkan Abu Hurairah daripada Rasulullah, hikayat daripada Allah Ta'ala, berkata, iya, aku bagi salat itu antaraku ya Allah dan antara hambaku dua bagian. Niswali wa niswali abdi, separuhnya bagiku dan separuhnya bagi hambaku. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin, ketika hamba mengatakan di dalam sembahyang alhamdulillah rabbil alamin, yaqulullah ta'ala hamidani 'abdi, ujar Allah hambaku memuji aku. Wa idza qala al-'abdu arrahmanur rahim, maka ujar Allah yaqulullah azza wa jalla asna alayya 'abdi, memuji hambaku atasku. Wa idza din yaqulullah ta'ala majjadani 'abdi, memuji akan aku oleh hambaku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullah ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan antara ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ujar Allah ini bagianku itu maksudnya ya na'budu. Subhanahu wa ta'ala hakama ala kulli salatin bi annahu wa bainal abdi, dan Allah menghukumkan itu antaranya dan antara hambanya. Niswa ini ada dua bagian. Wa hadhil munasafatu innama hasalat bisababi qiraati hadhihi surah fi kulli salatin, dan ini pembagian munasafah itu pembagian hanya saja hasil dengan sebab membacanya si hamba ini surah pada setiap salat. Wa hadha yaqtadi an alla yanfaqu syai'un min as-salawati an qiraati hadhihi surah, dan ini tuntutan bahwasanya tidaklah terpacu sesuatu dari ini sembahyang daripada bacaan ini surah. Wa hadhihi dilalatu kama tadullu ala wujubil qiraah khalfal imam fa hiya aidan tadullu ala wujubi qiraati suratil fatihah fi kulli salatin. Dan daripada ini khabar, ini hadis menunjukkan wajib atas baca Fatihah ketika kita di belakang imam, dan ia pula menunjukkan atas wajib kita baca surah Fatihah pada setiap sholat apapun.
Artinya dari hadis pembagian sembahyang itu ada dua bagian. Pertama untuk Allah dan untuk hamba tersebut. Dari hadis tersebut menunjukkan wajib baca surah Fatihah bagi makmum ketika di belakang imam, dan wajib baca surah Fatihah ketika setiap sholat. Al-haditsu tsaminah, hadis yang ke-8. Rawat Daraqutni fi sunanihi bi isnadihi an Ubadata qala shalla bina Rasulullah ba'da sholawati allati yajharu fiha bil qiraah. Adalah sembahyang dengan kami oleh Rasulullah sebagian sembahyang, yakni sembahyang yang menyaring. Maka Rasulullah membaca menyaring. Falamma insarafa, manakala selesai sembahyang aqbala alaina biwajhil karim, maka Rasulullah menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Wa qala hal taqrauna, kamu Nabi tadi baca Fatihah lah. Idza jahartu bil qiraah, apabila aku membaca sembahyang tadi menyaring, misalnya maghrib, isya, subuh, kan baca Fatihah lah, ujar Nabi. Faqala ba'duna inna lanasna'u dzalika, ujar sebagian, enggih ya Rasulullah, kami sebagian baca surah Fatihah. Wa fi riwayatin ukhra qulna ajal ya Rasulullah, lalu ada sebagian mengatakan enggih ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallama wa ana aqulu mali unazi'ul Qur'an fala taqrabu syai'in minal Qur'an idza jahartum illa bi ummil Qur'an. Ujar Rasulullah, apabila aku membaca Fatihah di waktu sembahyang menyaring, jangan engkau membaca sesuatu daripada Al-Quran kecuali surah Fatihah. Jadi kalau menurut hadis Rasulullah, kalau sembahyang menyaring itu ujar Rasulullah, kamu jangan membaca surah apapun, ayat apapun kecuali surah Fatihah kalau sembahyang menyaring. Wa fi riwayatin ukhra fala yaqra ahadu minkum illa bi Fatihatil kitab. Ujar Rasul, jangan kamu baca surah, jangan baca kamu ayat kecuali Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya bagi si makmum sama dia tidak salat apabila dia tidak baca Fatihah. Jadi ujar Rasulullah, apabila si makmum kada baca surah Fatihah waktu sembahyang menyaring itu, fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Wa hadzal haditsu nassun fil bab. Ini kan ambilan apa namanya? Ambilan orang yang mengatakan bagi makmum disuruh baca surah Fatihah di waktu sembahyang menyaring, apalagi sembahyang bengemet seperti zuhur lawan asar. Dan ini pendapat daripada juga Imam Syafi'i, berpegang dengan hadis ini. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah Sidin mengatakan qiraatul imam qiraatul itu bacaan makmum. Artinya si makmum tidak perlu baca apa-apa. Asal jangan apa nadanya? Asal jangan kalau ikan orang tu sembahyang wudunya Imam Syafi'i, sembahyangnya Imam Abu Hanifah, nah itu kada boleh talfik menggabung satu ibadah, menggabung itu satu ibadah dengan dua madhab, itu kada boleh. Kalau misalnya kita sembahyang Imam Abu Hanifah, wudunya wudu Imam Abu Hanifah.
Karena itulah apabila kita sembahyang Imam Syafi'i, wudunya Imam Syafi'i, lalu kita tidak baca itu Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim dalam madhab Imam Syafi'i itu termasuk satu ayat dari surah Fatihah. Kalau itu kada kita baca, tidak sah solat kita. Lalu kita ke Mekah atau ke Madinah, atau kita kadang ke situ juga, imbah datang Mekah Madinah langsung juga kita jadi imam langsung, alhamdulillah. Ya separuh-separuh empat wudunya Imam Syafi'i, lalu sembahyang agama sembahyang Imam Abu Hanifah, lalu kada sesuai. Talfik nang boleh menggabung satu ibadah dengan dua madhab, itu nang boleh cuma madhab Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i dengan Hanafi itu kada kawa digabung. Masalahnya kenapa? Karena nang kaya masalah tadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada Fatihah. Imam Abu Hanifah kada. Kalau kita tertinggal Bismillah itu kada sah salat kita. Jadi nyaman orang berilmu juga. Lalu ketika mereka itu di Mekah atau Madinah, lalu ada narannya madhab di dalam kitab apa? Di dalam kitab Al-Fawzu wan Najah, di dalam kitab Al-Mizan. Jadi di situ ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Itu namanya satu, yakni syariat. Ketika sudah itu namanya syariat, nah ketika kita sembahyang di mana tadi, atau di Makkah atau di Madinah, karena itu namanya syariat, bukan lagi kita memandang kepada imam, terserah aja lagi kita sembahyangnya, kada baca Bismillah, kau orang ada apa-apa, kita umpat. Kenapa? Kita tidak lagi memandang kepada imam, tapi kita memandang sama itu ke bima samakallah syariatan. Jadi itu namanya syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Syariat itu seluruh imam apabila kita pandang karena mereka mengambil semua daripada Rasulullah, maka itu namanya syariat. Jadi kalau syariat itu sudah di hadapan Allah Ta'ala, itu satu. Kada lagi terpandang kepada itu imam. Jadi nyaman kita tempat sembahyangnya. Kalau masih kita bermadhab di sana, di Makkah Madinah itu madhab itu hilang. Karena yang kita hadapi itu Allahnya aja lagi, bukan madhabnya. Coba buka kitabnya tamatnya sudahlah. Cuma berhubung kita kada tahu mutoalah lagi, kitab Mizan itu kadang-kadang di mana juga andaknya. Tamat sudah itu kitabnya. Kalau mazhab itu kan banyak, ada nang mudawanah, ada nang mundarwasah. Nang mudawanah itu kan mulai Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, lawan Hambali. Ada nang gairu mudawanah seperti Daud Al-Zahiri, Ishaq bin Dawahi, Abdurrahman Al-Auza'i, Sufyan Sauri. Banyak lagi madhab. Kita madhab Imam Syafi'i aja kita ada, tapi tahu lah apalagi madhab yang lain itu. Mencari anunya nang balih pian, guru-guru apa nang ahli madhab itu, nah kita mencari gurunya itu nang ahli. Kalau kitabnya banyak,
Kalau untuk kitab untuk macam-macam mazhab itu ada. Kitabnya ada khusus yang seberatan mazhab itu, nah sebigi kitabnya banyak. Cuman gurunya nggak ada. Ada di kitab kayak Al-Badai itu nah. Di Al-Badai itu cara berkurban kita pakai daging langsung boleh. Kada pakai, kalau pang disembelih lagi kada pakai dagingnya aja. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak mencapai lawan kamu itu dagingnya, darahnya, tapi itu niatnya. Jadi korban itu seikung panitianya cukup. Kada banyak-banyak. Nukar kita sapinya lawan siapa? Di Syukur itu misalnya 100 kilo ujar kita. Bagi akan ada nyaman ben korban itu cuma coba orang nare kada ada dalilnya, bukan kada ada dalilnya ada, tapi kita kitabnya kada berisi gitu nah. Karena kada berisi lalu kita madahkan kada ada, yang gara-gara kada ada itu maka kada berisi. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Agak di dalam apa? Itu di Sabilal Muhtadin kita aja kan adalah, atau di dalam Pauzuan aja itu kayak korban pakai 10 orang menurut madhab Ishaq bin Rawahi itu boleh. Bukan 7, misalnya 10 bisa. Kan nyaman tuh biasa 7 kita. 10 misalnya mau bati madhab Ishaq bin Rahawahi. Ada di dalam kitab Nur Absar itu ba'akikah atau ba'kurban. Kalau kada kawa benarannya, kalau kada kawa itu kambing, boleh ayam lawan itik. Nah, nyaman mana kalau ayam berapa dah? 70.000. Jadi korban itu kan boleh jadi rumah kita menyembelih sorongonan karena kita kada mampu. Misalnya ayam kawa lawan itik, ba'akikah pun kalau kita kada kawa kambing boleh itu pakai ayam. Tapi jangan anaknya. Ayam. Jadi ayam itu boleh 70.000, mana ayam Bangkok misalnya. Kan kada berat lawan kita tuh. Sembahyang itu kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berabah. Jadi Islam tuh makin ke atas biar makin nyaman, gak ada bang makin ngalih, makin nyaman. Sama bien nanggaya orang berkorban adalah aku juga kada kalau korban kenapa sudah padahal kita rancaknya sudah naik haji sudah berapa kali naik pulang haji umrah sudah berapa kali umrah pulang kada apa jangan kayak itu juga aku sudah juga umrah aja misalnya sekali cukup ini kadang umrah tiap bulan lagi nampak bimbing umrah maksudnya imbah berkorban kami sudah aja sekeluargaan kenapa kada mau tiap tahun juga kada jadi masalah berkorban juga kan menseikong sebutin kendaraan kita berganti-ganti kendaraannya 5 kali 5 puting bagi kendaraannya ya nang panitia tuh nang rancak langgar ini tahun ini 30 tahun berikutnya tinggal 20 tahun berikutnya 10 tahun berikutnya seikong tahun berikutnya kadada kenapa karena ya babadah kami sudah dulu kan wadah gitu ini rambi banyak-banyakan orang berkorban wah ini nang banyak tadi sabarataan sunyi kenapa karena ia sudah berkorban barataan
Dikiranya berkorban tadi kada boleh kalau 2 kali, padahal berkorban itu baik lagi. Bahkan berkorban itu yang paling baik seikung sorongonan, itu yang lebih baik daripada seikung betujuh. Bapuas pian mau seikung sorongonan hanya di belakang nggak duduk. Bahasanya kalau mau korban tuh harus 7. Karena kalau lagi ini belimaan nih hanya kada belima pun boleh. Nah, korban dari belimaan aja kita, misalnya kekurangannya itu paling yang belima tadi. Ini kada belima aja kita aja paksa buat akikah kita masukkan ke sini berdua. Kenapa enggak itu? Coba tipin kita inilah. Nang dilanggar kita aja tuh, nah asalnya berapa 15 misalnya langgar kita tuh, wah ini berapa 10, kadang-kadang bisa berlima, bisa sikungnya lagi. Kenapa? Karena kita berpikir apabila sudah berkorban kada boleh lagi berkorban. Kadang-kadang kayak itu bang, karena kita salah memahami, dikira berkorban cukup sekali aja, kada. Kada ada lagi ini pinang bersaing nong banyak kantor asalnya di sini banyak bakoban 20 ikong ya. Kan banyak tuh langgar ini biasanya. Wah ini kada ada lagi kadang-kadang nang 20 ikong tadi. Ada nang hebat lagi, nang asalnya berkorban 10 15 kalinya kada ada lagi dah korbannya. Cek ikong ada. Yo ujo nang di Facebook, wah ini itu talarang sepeda lawan HP daripada binatang korban. Kenapa HP sepeda nang orang rame sepeda ini kan kawan nukar. Tak karena binatang korban kada kawan nukar. Kalau tahun dudi kena pulang lah, ini kan sudah lembadahi tahun dudi kada ada orang bakorban. Ada ulun jadi kawa bakorban bian tiap tahun karena ulun beternak sapi di mandak di lontar itu. Tadi itu berduaan ulun ulun ihsan ijat berduaan je ulun ihsan sekong sapi berduaan je nya. Wani berduaan dia. Berkorban itu kan paling nyaman, jangan bertujuh itu. Sebulan 250.000 mengumpulkan. Kan murah tuh 250.000. Nukar pulsa berapa sebulan? Misalnya 250.000. Al-hujjatu tasi'ah al-hadithul kathirah dalam anna qira'at al-Quran tujibu thawab azim. Hujah yang ke-9, hadis yang banyak itu menunjukkan bahwasanya membaca Quran mewajibkan pahala yang besar. Wa a'udhan dalatun ala anna qira'at al-Fatihah bi khususiha mujibatan li thawabil azim. Kenapa baca Fatihah khusus di setiap sembahyang itu mewajibkan bagi pahala yang besar. Wahadil ahadisu tatanawalu qira'at al-Fatihah fi jamil awqat sa'un kana kharija shalah au kana dan au mutabi'an. Dan ini hadis menunjukkan mencapai bacaan Fatihah itu pada seluruh waktu, sama ada ia di luar sholat atau di dalam sholat, baik sendirian ataupun berjamaah.
Al-hujjatul asyirah tuwafiqul anna qira'ataha la tabtulu shalah, dan hujah yang ke-10 mensesuai bahwasanya baca Fatihah itu tidak membatalkan salat. Wa talabna fi anna inda adami qira'ah tabqa shalah sahihah amla, dan menyalahi pada bahwasanya ketika orang itu tidak, dan di sisi adanya itu bacaan Fatihah tidak ada padanya kecuali boleh jadi luput fadilah pahala baginya. Wa inda ada qiraah kama ihtimali ada masihah, dan di sisi orang yang ketiadaan baca itu Fatihah menempati padanya akan boleh jadi tidak sah salatnya. Wajib al-qatu bi anna qiraah aula li anna tarkal ahwanu min tarkil fardhah. Maka wajib al-qatu, maka wajib kita memutuskan membaca Fatihah, karena meninggalkan kelebihan itu lebih enteng daripada kita meninggalkan kefarduan musyah. Ujar sidin baca Fatihah itu fardu lalu kita kada baca, maka sembahyang kita kada sah. Fa in kilakan aku kana bi sabar adal anhum man qala idza qara al ma'mum wala salata lahu. Bahwasanya ada orang lagi bertanya, sungguh adalah pada sahabat radhiyallahu anhum ada yang mengata idza qara al ma'mum, apabila membaca Fatihah itu makmum wala salata lahu, maka tidak sah salat si makmum tersebut. Wa aidan fa hadza yang tadi alla yakuna al-mashu alal khaffaini jaiz annal wa audan fal yahudu yaqulu inna nubuwata Musa alaihissalam muttafaqun alaiha wa nubuwata Isa wa Muhammad alaihissalam mukhtalif bakanatil israru ala dini Musa aula. Ada yang mengatakan kenabian Nabi Musa itu ittifaq atasnya, sedangkan kenabian Isa dan Nabi Muhammad itu diperselisihkan padanya. Maka mengakali beragama agama Nabi Musa itu lebih utama. Artinya ada orang mengatakan lagi, mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan kenabian Nabi Musa itu ittifaq, sedangkan menurut orang Yahudi kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu masih diperselisihkan. Itu ujar orang Yahudi. Sama tadi ujar orang nama baca Fatihah itu wajib kepada makmum. Ujar nang kada. Wal jawab amma qauluhu qad kana fi sahabati radhiyallahu anhum man yaqulu al-qira'ah khalfal imam tubtilu shalah. Ada sebagian sahabat mengatakan orang yang baca Fatihah di belakang imam itu membatalkan salat. Faqulu inna Abu Hanifah la yaqulu bihadzal qauli, dan kami mengatakan Imam Abu Hanifah dia tidak mengatakan seperti ini perkataan. Wa nahnu fi hadzal maqam innama natakallam ma'hum fakana al-ilzam alaihi waridan. Wa amma su'alani al-baqiyani pasaqitani. Adapun dua pertanyaan yang tinggal maka gugur keduanya li anna bayanna anna tamassuka bi qaidatil ihtiyat syartun inda adami qiyamil dalilil qawi fi ahadil janibaini. Karena kami menyatakan berpegang dengan kaidah masalah itu berhati-hati menjadi syarat ketika ketiadaan ada dalil yang kuat pada salah satu dua pihak. Wa nahnu innama natamassaku bi qaidatil ihtiyat fi hadhil masalah binaan ala dalilil qawi id bayyana anna laysa fil kitab wala fi sunnah ma yadullu ala annahu la tazuzu qira'ah khalfal imam bi khilafi ma awradahu fa innahu dalil al-yakini ala jawadil masih ala khuffaini wa ala sihhati nubuwati Muhammad sallallahu wa dhahara al-farqu wa ma hujjatuhum min wujuhin al-hujjatul ula qauluhu ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Adapun dalil mereka itu yang mengatakan
makmum tidak perlu baca Fatihah. Pertama firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibacakan Quran maka dengarkan olehmu dan diam olehmu. Al-Arab al-ayah fa qauluhu fastami'u yatanawalu al-qirah waqtal jahri. Perkataan pastami'u dengarkan olehmu boleh jadi mereka maksud yakni bacaan ketika bacaan imam itu menyaring. Wa qauluhu wa ansitu amrun bisukuti mutlaqan. Kata-kata wa ansitu diam olehmu itu perintah dengan berdiam sama sekali. Saun kana qiraatul imam bil jahri am bisirri, sama ada imam itu membaca benyaring atau begemet. Fa in kila lima la yajuzu ayyakun hadza takallum mukhtassan bi zamanil khutbati. Kemudian dikatakan kenapa tidak harus bahwasanya adalah ini hukum tertentu di zaman ketika khutbah. Kuna hadza batil wa yadullu ala wujhun innahu ta'ala qala ba'da hadil ayah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Yani bi al-qira'ah allati amara al-mu'minina bis timaiha wala faidata bi amri rasul ayaqra fi nafsi wa laysa bi syai'in min akhiril khutbati ma yaqra'ul khatibu fi nafsihi idil maksud min al khutbati al istima' wala faidata fi israriha padahal dzalika anna al murada min hadhil ayah li al qira'ah fi shalah. Maka maksud daripada ini ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan sambungan daripada ayat tersebut wa dzkur rabbaka fi nafsika wa tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Bahwasanya yang dimaksud ayat tersebut kalau masalah khutbah kepada para makmum disuruh mendengarkan dan tidak ada faidah pada menyembunyikan itu khutbah. Maka yang demikian itu menunjukkan yang dikehendaki daripada ini ayat al-qira'atu fi shalah, yakni membaca itu Fatihah fi shalah ketika salat. Innama talaqala wa dunal jahri minal qawli wal khutbah yu'maru bihi bil jahri walidzalika yustahabu fiha al irtiqa'u 'alal mimbari. Dan yang dimaksud dunal jahri minal qawli tiadalah menyaring ya daripada itu perkataan, yakni itu khutbah diperintahkan dengan menyaring, dan karena itulah disunatkan ketika khutbah itu kepada khatib disuruh naik ke tempat yang lebih tinggi di atas mimbar. Innahu ta'ala qala bil ghudwi wal asal wa hadzal waqtu la yaliqu bil khutbah li'anna al khutbata fi waqti dhuhri. Yang dikatakan dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, pagi hari dan sore hari, ini waktu tidak pantas kita jadi khatib karena khutbah itu hanya saja didirikan pada waktu zuhur. La tuqamu fil ghudwi wal asal. Innakum hamaltum qira'atal Qur'an la qira'atil khutbah. Sesungguhnya kamu memboleh jadikan baca Quran itu atas baca khutbah. Padahal yang dimaksud wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu itu ujar sidin masalah ketika khutbah, bukan ketika sembahyang. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, ujar khatib itu ketika dibacakan khutbah yang disuruh dengarkan dan diam olehmu, bukan ketika sembahyang. Ketika orang khutbah, bukan urusan lawan masalah sembahyang. Wa hadhi majazun ba'idun li anna
Man istaghala bi qiraatil khutbah la yuqalu innahu yaqra'ul Qur'an. Karena ketika orang itu khutbah tidak mungkin orang mengatakan dia baca Al-Qur'an. Wal Qur'an bil khutbat kasyai'il qalil. Karena biasanya orang khutbah itu Qur'an dibacanya sedikit saja. Quran dibaca orang khutbah itu sedikit. Fakaifa yumkin ja'alu al-Quran fastami'ulahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ujar Ibnu Jurayj daripada Atha, aku pernah menanyakan ke Ibnu Abbas apa yang dimaksud idza quri al-Quran. Hal hadza likulli qari. Apakah ini bagi setiap orang yang membaca? Qala la walakin hadhihi fi sholati inna la walakin hadza fi sholati. Inda Syafi'i idza dakhala al-masjid wal imam yakhutubu falahu ayusalli rak'ataini tahiyatul masjid. Hadza yunaqidu haml hadhil ayah ala al-khutbati. Sesungguhnya menurut Imam Syafi'i bilang seorang laki-laki masuk ke masjid dan imam sedang khutbah, maka baginya hendaklah tetap sembahyang 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid, dan ini melawani akan memboleh jadikan ini itu khutbah. Talamna anna al-murad min hadhil ayah al-amru bil istima' wal insat hala qira'atil imam fi shalah lakin la lima la yajuz qira'atil imam fa idza sakata al-imam dahu dan batilun liwujuhin anal imam la wajaba alaih hatta yastagila al-ma'mum bil qira'ah tabi'an lil ma'mum wa dzalika yamna' min kauni imaman li anna al-imam huwa al-matbu' la tabi'. Innahu yalzamu minhu baqa'ul imam mu'attalan fi ba'di az-zaman. Lagi yang mengatakan bukan orang yang mengikuti. Innahu yalzamu minhu baqa'ul imam mu'attalan bi ba'di azza'i shalah wa innahu ghairu jaizin. Innal imama kaifa na'rif anna jami'an nas qad faragu minal qira'ah ma'a annahu fil qaumi man yutammimu qira'atal fatihah fi zamanin yasirin wa minhum man la yumkinu dhalika illa fi zamanin tawilin bisababi thaqlin fil lisan fa hadza tamamul istidlal bi hadzal fa wadhkur wa yaqulu rabbaka wa yaqulu fi nafsika tsumma qala ta'ala fi akhir hadhihi al-ayah wa la takun minal ghafilina ay walau yaqul wadhkuru rabbakum fi anfusikum wa la takunu minal ghafilin hadza al-qiraati makhsusatun bil imam. Ada orang yang mengatakan baca Fatihah itu khusus kepada imam karena di dalam itu ayat disebut wadhkur rabbaka fi nafsika wa la takun minal ghafilin. Kata-kata wadhkur itu menunjukkan maknanya mufrad kepada seseorang. Ingat olehmu, kata olehmu hai imam akan Tuhan engkau, Rabbaka bukan Rabbakum. Jika itu kalimatnya wadhkuru Rabbakum, berarti yang disuruh baca Fatihah itu di belakang imam itu si makmum. Tapi ketika disebutkan wadhkur Rabbaka fi nafsika bukan fi nafsikum atau fi anfusikum, wala takun minal ghafilin bukan wala takunu minal ghafilan. Ghafilin itu menunjukkan ujar sini semuanya itu ditujukan kepada imam. Kaunal qiraati makhsusatan bil imami. Jadi yang disuruh baca Fatihah, baca surah, ujar mereka itu cukup imam. Makmum itu cukup mendengarkan bacaan imam. Jika makmum itu disuruh bacaan juga Fatihah, maka itu ayat wadhkuru rabbakum bi anfusikum wa la takunu minal ghafilin. Al-hujjatu tsaniyah fil masalah qauluhu ta'ala
wa idza qumta bihim fa aqamta lahumus salata nusiba nasbu iqamatu sallallahu ila nabi sallam wa wajaba antakuna iqamatu li shalah ruknan min arkanus shalah mufawadun ilahi wa ajmatul ma'la anna ma siwal qiraati yatahammalul imam anhum fa wajaba ay yatahammalal qira anhum wa ila lam yasluq alaikaunhum muqiman li sholati alaihi. Bahwasanya idza qumta fihim apabila adalah engkau pada mereka itu fa aqamta lahum shalah maka dirikan olehmu bagi mereka itu akan itu salat. Dan nasbu iqamati salah lahum ila nabi dinisbahkan mendirikan salat bagi itu makmum kepada nabi, maka wajib bahwasanya adalah mendirikan salat itu menjadi rukun daripada rukun salat. Itu diserahkan kepada Rasulullah dan ijma para umat bahwasanya tidak ada selain itu bacaan yang menanggung akan dia itu imam daripada mereka itu. Artinya seluruh bacaan itu sudah ditanggung imam. Al-imam dhaminun fawajaba itamal qira'an wa ila lam yasluk alaikaunuhu muqiman li sholati lahum. Al-hujjatu saniyanu ta'ala nahar rasul anil qira'ah lama kana Jibril alaihissalam yablughul wahya ilaihi wa huwa qawlu ta'ala la tuharrik bilisanaka lita'jala bihi wa qala ta'ala wa la taj'al bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa inna ma kana amru kadzalika li anna Jibril alaihi salam matbu'an fadalla hadza la anna kulla matbu'in fa inna la yajuzu li tabihi ay yaqra'a kana mamnu'an fadalla hadza anna kulla matbu' setiap yang diikuti itu tidak boleh dia litabi bagi orang yang mengikuti akan dia ayakra bahwasanya ia membaca. Artinya setiap makmum tidak boleh baginya itu membaca. Fa in qila qala ta'ala fa idza qara'tahu fattabi qur'anah amara rasul ayakra inda faragi Jibril alaihi salam fa kada al imam al makmum kuna inna Jibril alaihi salam lam yabqa imaman ba'dal qiraah wal imam baqa imaman ba'dal qiraah. Dan kami kata malaikat Jibril salam tetaplah ia menjadi imam setelah ia membaca Fatihah, dan imam itu tetaplah ia jadi imam setelah ia baca Fatihah. Al-hujjatu rabi'al imamul a'zam inama kana imaman li'annahu yanubu manabahum bi tamfidhil ahkami wa jibayatil kharat wa qismatil fai'i wa tadbiril yuyusi fakadzal imamul jamaah yajibu an yakuna naiban lahum fi ba'dil a'mal wa lamma lam tahsul minhu an-niyabah fi ghairil qira'ati wajaba husulha fil qira'ati. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa